terus mekanismenya sama teknisnya Pak. Itu Oke. itu poin pertama. Terus yang kita bahas apa dulu Pak? Yang pertama itu dulu Pak yang kita bahas Pak mengenai SOP kerjasama dengan developer, karena di sini kan Pak Fatullah sudah ada beberapa calon nih Pak yang mau join to Max Twin nih. Programnya 1 juta rumah. Oke. Makanya di sini tim kita mau tahu SOP mengenai teknis pelaksanaannya Pak. Oke, jadi kalau teknis pelaksanaannya nanti akan prosedurnya mereka harus ngasih dulu ke kami RAB sama berapa nilai asetnya dia hari ini, tanah dan bangunannya. Kan persyaratannya adalah minimum 20% sudah dibangun. Jadi kita yang modalin 80%. Nah, dia menilai tanahnya berapa untuk hari ini, harga hari ini. Jadi kami tidak apa-apa dia harganya mungkin dia beli 3 tahun lalu 4 tahun, tapi kita hitung harga hari ini, yang dimana harga itu nanti akan di due diligence sama Pak Ian Welly, ya kan? Apabila kita setuju dengan perhitungannya, letter of intent-nya kita, tahapannya nanti kita akan ke notaris, ya kan? Dari notaris itu kita masuk jadi pemegang saham sesuai yang disepakatinya. Jadi pihaknya pemegang saham lama minoritas tidak keluar uang sama sekali. Kita punya target, kan marketingnya kita pegang. Target kita harus dalam setahun ini harus lunas, harus laku semua, ya kan? Kalaupun tidak laku, tahun kedua harus kebangun semua. Jadi hari ini ada yang kita tidak bisa prediksikan dengan pandemi corona ini kan seberapa besar daya beli masyarakat. Di samping itu kan kita juga punya strategi-strategi lain nanti di sisi marketing untuk kita jualan. Tapi kita kan mau coba dulu setahun dulu. Nah, kita kalau bangun, kita nggak langsung tak bangun semua, belum ada pembeli kita bangun semua, nanti jadi rumah hantu. Jadi prosedurnya nanti setiap bulan ke-12 kita akan rapat umum pemegang saham, kita akan berikan laporan ke pemegang saham berapa uang yang kita sudah masukkan di sana. Di situ. Kira-kira gambarannya berarti Pak, untuk awal itu si developer mau menyerahkan RAB ya? Ya, RAB-nya dulu. Ya, betul. Betul. Selanjutnya yang kedua itu RAB dipelajarin oleh komite. Kalau disetujui baru kita buat letter of intent. Angkatan notaris Pak. Ya, kita keluarin dulu offering letter karena itu kan nego untuk sahamnya. Nego saham. Ya, nego sahamnya. Ya. Oke. Oh ya, untuk operasional developer pembangunan, mengenai pembangunannya gimana Pak? Oke, jadi rumah tersebut. Developer nanti akan dia dengan kita masuk di sana, perusahaan ini akan jadi holding company. Jadi perusahaan ini yang akan membeli asetnya bangunan yang sudah dibangun. Jadi developer nanti akan jadi sub kontraktor daripada anak perusahaan seakan-akan, tapi dimiliki oleh pemegang saham yang lama. Jadi kita fokusnya ini akan jadi holding. Gitu. Kami akan ngasih uangnya yang bangun full dari pihaknya developer nanti, gitu. Jadi developer berlari ke arah jadi kontraktornya, gitu loh Pak. Di situ. Oh berarti pembangunan dari kita gitu ya Pak ya? Ya, pembangunan. Operasionalnya gitu Pak? Ya, operasionalnya. Jadi kita kan tinggal RAB-nya, kita akan mengeluarkan dana sesuai RAB-nya. Oh, oke. Ya. Terus kriteria pembeli. Kan SOP udah. Batasan kan nggak ada. Batasan apa itu barangnya kan nggak ada, bebas. anggaran Tapi nggak perlu. nggak perlu ya?
Kalau untuk batasan anggaran nggak perlu ya Pak ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Batasan anggaran tergantung RAB-nya. Makanya kan dari awal harga asetnya dia berapa, lalu ditambah RAB-nya dia, ya kira-kira jualnya berapa kan sudah kelihatan semua itu Pak. Betul ya? Jadi kita berdasarkan RAB-nya, cuma untuk keuangan sama marketingnya kita pegang. Karena kan kita punya ilmu yang premium property itu Pak. Beli properti gratis itu Pak. Ya, itu yang kita pegang. Jadi kita tinggal nyamain persepsi antara developer yang masih konvensional cara penjualnya sama developer sharing ekonomi gitu Pak. Biasanya kan ada developer yang ada piutang dengan bank itu Pak Max. Itu kita take over nggak ya? Enggak Pak, itu mungkin ya kita lihat dulu seberapa besar. Lalu ya kita berani masuk sebagai pemegang saham, utangnya menjadi utangnya PT Pak. Nanti coba kita reschedule pembayarannya nanti gitu Pak. Tapi kan mengurangi asetnya dia. Dia kan datang sama kita kan, misalnya nih asetnya dia 20 miliar, dia butuh 100 miliar, berarti kan butuh 80 kita masuk. Tinggal 20 M ini utangnya berapa? Kalau utangnya 10 miliar, berarti kan nilainya dia basically 10 miliar aja, karena bank yang punya 10 miliar. Nah, cuma kita kan mau ngitung Pak, karena ini kan bebannya jadi bebannya kita Pak, betul kan Pak? Ya benar. Ya, kalau bisa yang clear gak ada utang Pak. Oh gitu ya. Iya, gak pusing Pak kita Pak. Kita kan masih harus renegosiasi ya toh. Lalu bank kan nggak boleh mindah kepemilikan kan bank ya nggak mau Pak pasti. Betul nggak? Ada beberapa yang memang developer sudah narik dari konsumen. Berarti DP sudah masuk ke developer. Ya nanti kan nanti status DP ini mau kita gimana? Ya makanya kan nanti kita bicarain seberapa besarnya masuk, dan kan itu masuknya tuh kan plus bunga Pak, betul kan? Pokok sama bunga. Apa itu nanti kalau secara kita anggap itu aset yang dimasukkan ke pemegang saham lama. Ya kan? Lalu kita tanya ke konsumen, kamu mau pakai bunga atau pakai non bunga? Kan gitu Pak, tanyain Pak. Kan bisa kayak gitu juga Pak. Karena kan ada developer itu DP masuk tapi barangnya kan belum dibangun dengan developer. Ya makanya itu masih harus kita lihat, tugasnya Pak Ian nanti akan melihat kalkulasiin tentang itu berapa uang yang asetnya sama uang DP itu Pak. Oke. Ya, ada di temuan di lapangan developer ini mungkin dia punya mayoritas, lahan pun sudah dia kuasai. Cuma pada saat mungkin dia masuk dalam hal yang tahun-tahun 2020 ini, dia tidak bisa bangun, tapi lahan sudah dia miliki. Jadi kan yang tadi dia harus bangun 20%, tapi dia belum bangun 20%, tapi lahan sudah dia miliki. Seperti itu. Itu kisah gimana? Oke, jadi gini Pak. Saya sendiri kan juga ditunjuk jadi 3 asosiasi pengembang, jadi dewan pembina. Jadi dari semua itu kan kadang-kadang punya problem seperti yang Bapak ceritain. Hari ini kita tidak cari masalah Pak, karena untuk membangun butuh izin, butuh apa, ini kan butuh waktu. Kenapa kita kasih persyaratannya 20%? Supaya kita punya perjalanan itu tidak terkendala izin-izin Pak. Dan apa yang kita lakukan ini jujur aja Pak, ini akan buat orang lain yang developer konvensional tidak seneng, dan dia akan pakai segala cara untuk menjatuhkan kita Pak. Karena dia akan mati dengan sendiri ya, karena kan Bapak tahu bumi dan langit loh Pak. Jadi kita ini melakukan ini jujur aja, siap-siap jadi musuhnya orang banyak ini Pak. Jadi cari yang clear aja Pak, 20% Pak. Ya, saya tahu itu banyak. Yang saya terima itu adalah satu, pertama yang paling dosa. Yang kedua, dia sudah ngurus perizinan. Jadi dia modelnya kan presiden. Izinnya lahan sudah dia kuasai, izinnya sudah dia berikan. Tapi pada saat dia buat bangun, dia kredit.
itu tidak turun. Jadi ready tinggal kita bangun, perizinan udah disiapkan oleh developer. Ya, Nah, Pak. itu case kayak begitu gimana? Jangan, Pak. Cari yang sudah ada 20% bangun, jadi izinnya dia nggak problem, Pak. Semua tuh kalau ngomong di depan, wah izinnya buk khawatir. Kita namanya orang kita nggak tahu karena kita bangun di suatu tempat yang dimana sebelahnya itu ada kenal baik sama pejabat dan merasa tersingkir sama kita yang dihambat nanti, Pak. 5 tahun izinnya nggak akan keluar-keluar itu. Paham ya, Pak ya? Walaupun legalitas izinnya sudah di tangan. Ya kalau bisa jangan, Pak, cari yang ada 20%, Pak. Ya. Itu kan harus Bapak verifyin lagi, repot, Pak. Kalau sudah ada bangunannya berarti kan sudah pasti ada izin ini, Pak, ceritanya. Iya kan? Jadi pembuktian fisik ya. Iya, Iya, betul. gitu. Kan Indonesia ini orangnya pinter-pinter, Pak. Bayangkan, orang punya tanah bisa dibayar 5 tahun lagi. Loh, keren loh, Pak. Orang yang nyicil gak dapat rumah 2 tahun nyicil tok, Pak. Baru dibangun, Pak. Lah, Indonesia ini pinter-pinter, Pak. Kalau disuruh kayak gitu, waduh, repot nih, Pak. Kita yang ada di fisik aja. Supaya Pak Fatullah, Pak Fadli, sama Pak siapa, Pak? Lupa aku. Pak Daru nggak pusing, Pak Daru nggak pusing gitu loh, Pak, ngurusin. Aduh, orang Indonesia nih canggih-canggih gitu loh, Pak. Ya. Terus ini Pak Mek, kita masuk poin kedua mengenai kewenangan tim kita nih yang di Jakarta nih Pak. Ya. Termasuk Pak Fatullah, Pak Daru, saya dan Pak Suryo gitu kan. Itu sejauh apa nih Pak kewenangan dari perusahaan Pak, dari Maxwin sendiri Pak? Ya, basically Anda jadi bagian dari kami. Kalau untuk masalah insentif kan saya sudah bicara sama Bapak. Jadi saya hanya tahunya timnya Bapak Pak Fadli. Ya, Pak Fadli langsung ring satu saya dan langsung konfirmasi saya sama Pak Yan sudah. Saya supporting penuh, Pak. Makanya dari itu untuk PDIP kan itu di tangannya Bapak basically. Gitu loh, Pak. Pak, saya Pak, hari ini tanpa pakai lewat sekjennya Pak Hasto, saya punya kepala-kepala daerah PDIP yang lagi merapat sama saya loh, Pak. Merapat sama saya, mau pakai programnya 1 juta rumah gratis. Itu mau dipakai mereka jadi brand ambassador. Saya cuma simple ngomong ini. Kalau kamu mau tak support, kamu 50% dana kampanyemu kasih ke saya. Di Jember itu Pak Hendi 35M. Separuhnya saya minta. Dan saya bilang, kalau kamu kasih saya, tugasmu adalah pergi ke masyarakat, bahwa ini adalah programmu. Kedua, Anda cari developer, ya kan? Ketiga, Anda cari pengusaha-pengusaha yang kami danain. 3 hal itu Anda akan dapat saham di situ. Dari developer sama dari pengusaha, dan uangmu kampanye bisa balik. Jadi kewenangannya basically ya sama, Bapak mewakilin saya gitu loh, Pak. Apapun yang Bapak deal, Bapak tahu kan insentifnya untuk timnya di Jakarta. Ya. Terus Iya. Satu lagi Pak, karena kita bagian dari Maxwin gitu Pak, yang tim Jakarta, ada nggak semacam surat kuasa gitu Pak Max, Pak Yan, penunjukan Ya, kita bisa, secara Pak. legal nih, secara ofisial nih Pak? Boleh, nanti Pak Yan buatin. Ya, nanti saya buatkan, Pak. Siap, terima kasih Pak. Ya. Nanti kami buat surat pengangkatan, Pak. Iya Pak. Oke. Nah, satu lagi Pak, poin yang selanjutnya itu mengenai benefit tadi nih Pak Max, Pak Yan. Ya. Itu kan Ya. sesuai dengan kesepakatan kita dapat yang 10 Pak, gitu kan. Saya sudah open sama tim yang di Jakarta. Itu 10 itu kita masuk, itu sampai ke go public kita dapat Pak. Bapak belum go public, itu sudah nama 10% adalah namanya grupnya Bapak. Jadi kalau saya sudah deal sama developer, itu sudah langsung akte pendirian namanya Bapak. Iya, 10% sekarang. Iya, iya. Nah, ini levelnya dia level Pak, level tinggi.
Marketing konglomerat Pak Fadli ini. Sudah jadi murid saya sudah lama. Ya, kira-kira itu Pak. Dari awal langsung. Bicara itu. Pak Fatullah mau bicarain mengenai ada poin Pak leasing Ya. versus koperasi. Karena di leasing ini Pak Fatullah kan tahu mekanisme dan aturan OJK Pak Ya. untuk kerjasama dengan developer yang sesuai dengan pembicaraan kita. Nah nanti ada masukan beberapa dari Pak Fatullah Pak. Boleh, silakan Pak. Kemarin setelah ada pemikiran dari Pak Max juga yang ada beberapa Pak Max kirim ke saya kan bicara pembiayaan melalui leasing company. Saya lihat memang ada beberapa yang nantinya kita terkendala regulasi OJK Pak. Karena untuk leasing company pertama itu DP diatur, down payment. Yang kedua bunga pun diatur dengan OJK. Betul. Jadi di situ memang ada button up, button down-nya kan untuk bunga pun diatur. Saya lihat nanti regulasi-regulasi di OJK itu akan mengganggu kita bisnis yang kita mau jalankan ini. Betul. Makanya saya punya usul, kalau kita mau menjalankan dikombin dengan sistem yang tadi dengan dapat rumah, dapat kendaraan, itu yang bisa kita jalanin dengan koperasi, Pak. Itu. Karena kalau koperasi tidak ada aturan untuk hal tersebut nantinya, untuk down payment, untuk angsuran 1%, itu tidak ada di koperasi. Tapi kalau di leasing company itu ada aturan-aturan yang mana akhirnya kita nggak bisa jalan jadinya. Akhirnya kebentuk dengan regulasi yang Bapak ngobrol kemarin kita di sana itu, OJK harus begini, akhirnya jalan belum, ribut duluan Pak. Gitu. Oke. Itu sangat bagus Pak. Kemarin saya presentasi sama BAF. Jadi ada peraturan di BAF itu dia sudah memperlakukan namanya sewa Pak. Jadi BAF itu keluarin truk pickup kalau L300 kayak gitu dia lakuin, dan kebetulan jalan cuma konsumennya nakal karena itu sewa. Dalam waktu setahun tuh dikerja keras tuh 24 jam. Mobilnya sudah rusak dibalik Pak. Itu kendala BAF. Tapi atas miliknya pihaknya ini loh Pak. BAF loh Pak. Bahkan BAF. Iya, BAF sudah untuk AC pun dia akan ngomong sediain, Pak, bu khawatir, mebel sediano Pak. Nah itu ya. Lalu saya kan kasih penawaran ke BAF, saya jatain untuk itu kira-kira 2% Pak, 2% per bulan. Saya jatain untuk saya bayar sewanya. Jadi setahun adalah 24%. Jadi profitnya besar sekali Pak. Kita tinggal negosiasi. Bagi saya itu cuma pancingan aja Pak. Tinggal saya kan ini Pak, saya bawa 1 juta rumah, Anda kasih aku apa kan gitu Pak. Karena ini asuh B2B loh Pak. Dan secara kekuatan bisnis, rumah ini akan jadi alat penguncinya Pak. Alat penguncinya untuk konsumen enggak macam-macam. Kalau dia sampai ngerusak saya bilang 100 bulan, enggak 100 bulan nih, tak tambahin 20 bulan lagi untuk bayar ganti ruginya. Ya, berarti tetap nanti izinnya harus dirubah, izin sewa nanti itu. Iya, harus Pak, harus sewa. Jadi Bapak di sana, saya ini kan kebetulan BAF ini saya remote sama kepala cabangnya di sini, dia mau presentasi di sana. Kalau memang dia bosnya minta ketemu saya, tak wakilnya Bapak ambilan wis Pak. Yang di Jakarta. Jakarta kan pusat bisnis Indonesia. Kalau saya jadi Bapak, saya akan kejar semua leasing company. Saya punya market besar ini, kayak kejar ke dia. Lalu saya kejar track Pak, Renekar, Adira, tak kejar Pak. Bapak bawa omset toh. Dia yang nggak mau
ke kita Pak. Tinggal kita nego Pak. Awalnya tak pancing Pak 2% per bulan. Setahun 24%. Ayo. Hari ini untung mana kamu mengeluarkan sistem cicilan bunga sama saya? Saya nggak rugi kok. Gitu. Karena saya ngasih 2% itu sama dengan cicilannya rumah yang kalau ada pakai DP, pakai down payment. Gitu Pak. Ya. Aturannya dan bisa besar. Sewa berarti nanti kita bicara ke OJK untuk minta izin untuk aturan sewa. Dan itu ada Pak. Nanti BAF ada Pak Sudan. Tetap ya, nanti tetap untuk collection ya dan sebagainya memang diatur sama Langsung. OJK. Oh. PLN tetap tidak bisa di atas 3% ya. Ya enggak apa-apa Pak. Kita Itu kasih sih, nanti mungkin saya akan bantu konsumen-konsumennya nanti untuk bikin scoringnya juga sih. Ya, kan Memang ini. ya, scoringan kan semua sama rumahnya, Pak. Betul nggak? Ya, saya buatin scoring untuk rumah dan Oh. kendaraan. Ya, Saya bisa tarik sistem itu. iya. Ya, yang paling penting ada gini loh, Karena Pak. kalau mau begitu nanti berarti saya bicarain nanti ada beberapa isi company kan, nanti saya mulai ngobrol dengan teman-teman di Adira maupun di tempat saya yang lama kan atau di tempat yang lain kita bisa kerjasama. Sip. Nah, fasilitas kita bisa berapa ya sebulan Pak? Ya, kita kan lagi buat infrastruktur bisnis ekosistemnya kita ini, Pak. Ya kan? Kalau ini Pak Hasto juga betul-betul komit sama kita jalan, saya jadi 3 asosiasi saya juga jalan. Ini kan kita buat satu industri rumah yang besar, Pak. Ya kan? Iya. Dan posisi hari ini mereka omsetnya kan turun mungkin 80%, Pak. Nah, ini kan kesempatan, Pak. Betul nggak? Iya. Boleh Pak, ntar mungkin saya akan buktikan dulu untuk pengajuan beberapa developer ya Pak. Siap, Pak. Yang swasta biar kita sambil jalan, terus kendala-kendalanya apa kan jadi kita pahami. Terus yang kedua sambil saya nanti ke leasing company ini ke teman-teman. Betul, Pak. Jadi secara bisnis Max Win Organization kita ini lagi buat infrastrukturnya, Pak. Tadi barusan jam 11 saya ketemu sama tangan kanannya Pak Dahlan Iskan, Pak Asro Ananda juga. Dia kan punya kalau Bapak lihat nih, dia punya program itu properti. Jadi dia bangun stadion tanpa pakai uang. Jadi dia bangun real estate dulu, untungnya real estate untuk bangun stadionnya, Pak. Jadi ketemu sama kami cocok, Pak. Jadi ini mau nggak mau cepat atau lambat sistem ini akan jalan. Dan ini kalau jalan, Pak, tidak ada perusahaan properti yang bisa ngejar kita, Pak. Gitu loh, Pak. Baik Agung Podomoro, baik Ciputra, nggak akan bisa, Pak. Karena ini konsepnya bukan bangun rumah, ini industri rumah, Pak. Industri properti. Gitu loh, Pak. Yang project. Ada yang Oh iya Pak Mamet, untuk RAB nantinya, apakah nanti masuk dulu RAB atau dibarengi atau step yang keduanya untuk legalitas developer? Legalitas misalnya dia company profile-nya, terus kopi asetnya, izin-izinnya, foto-fotonya, lokasi, kan secara legal seperti itu. Apakah itu nanti RAB dulu masuk ke Bapak, lalu step keduanya gimana? Jadi gini, Pak, kalau bisa sebelum kita berbicara jauh, RAB real itu datang ke kita dulu. Kita pegang, nanti next project, next step-nya itu akan Pak Yan mungkin bisa bantu, Pak Yan. Pak Yan nanti ya tolong dibantu sama timnya Anda, masalah legalitas, masalah kevalitan daripada data itu kan, gitu loh, Pak. Di lapangan itu bagaimana, atau ada utang pihak ketiga, kadang-kadang kita kan tidak tahu, Pak. Terus kadung tanda tangan di notaris, moro-moro ada ngomong ini
tanahku ini, wah repot itu Pak. Jadi ya kita sama-sama melihat cari, lalu gini Pak, cari developer yang memang experience di bidangnya, minimal dia sudah punya bangun lah Pak. Itu yang jadi nilai plusnya kita. Kalau dia masih awal-awal itu yang sangat bahaya Pak, karena RAB dia belum tentu sesuai dengan RAB bisa bengkak itu Pak. Dan kami kan basically keuangan, financial engineering, bukan bangun di situ. Jadi Bapak harus cari the best operator dalam bidang properti, gitu loh Pak. Dan nanti timnya, punya pengalaman ya. Hah? Minimal punya pengalaman ya Pak. Yes. Jadi nanti tim, Pengalaman lah ini. betul. Jadi Bapak kan nanti punya saham di situ, pemegang saham. Pada waktu kita ngucurin dana sama-sama diperhatikan untuk sama-sama Pak Yan nanti dibantu Pak. Data-data apa-apa informasinya supaya Pak Yan bisa bantu Pak kasih penjelasan. Ya, jadi Bapak-Bapak, nanti kita ada form, di form yang harus diisi oleh developer itu, yang berisikan rincian-rincian tentang informasi yang harus kami miliki, di mana kami kan juga harus menganalisa Pak. Ini kan kita bicara tentang uang besar. Bagi kami yang penting uangnya selamat dulu. Ya, harus orang yang bonafide yang bekerja sama dengan kita. Dan yang paling utama, kita juga harus melihat seperti tadi yang dikatakan Pak Max bahwa RAB ini kan menentukan jalannya rumah itu. Dan kita takutnya kalau mereka belum pernah pengalaman itu nanti ada tambal sulam nilai proyek itu kan jadi masalah Pak. Nah, jadi nanti mereka akan ada data-data yang mereka harus isi di form itu. Nah, itu nanti dikembalikan ke kami beserta lampirannya. Contoh misalnya kami butuh neraca, kan? Kami butuh RAB, kami butuh informasi tentang kepemilikan tanah. Karena ada satu kejadian ini tadi kemarin Pak, jadi mereka mengatakan bahwa tanahnya sudah atas nama perusahaan, tapi ternyata di dalam tanah yang disampaikan kepada kami itu 30% masih miliknya orang lain, dan ini masih padahal tanah yang 30% yang tadi milik orang lain itu sudah ada bangunan. Nah, ini jadi masalah. Nah, hal yang kayak gini kan harus kami analisis, bahkan kami mungkin juga harus survei ke sana untuk melihat benar atau tidak. Nah, tentunya ini yang akan menjadi dasar bagi kita untuk menentukan berapa sih komposisi saham, kami minta berapa, mereka punya berapa. Nah, kalau sudah, nanti kita akan kirim surat kepada mereka. Oke, kita setuju, tapi syaratnya sahamnya harus sekian di milik kami. Nah, sekian milik mereka. Bahkan kami akan menyampaikan, ini loh potensi kalau kamu gabung dengan kita, itu nilai perusahaan itu nanti akan kayak gini. Nah, dari situ mereka menerima, mereka akan membahas dengan timnya. Kalau mereka setuju, ya sudah kita siapkan di notaris untuk bisa jalan. Nah, tapi kalau ternyata mereka belum menerima penawaran kita, ya kita nego sampai ada keputusan. Jadi gitu Pak, simpel aja. Yang penting mereka menyiapkan data-datanya. Itu Pak Mek. Tuh, jadi mereka nggak perlu keluar uang dari kita semua. Mereka tugas mereka membangun aja. Nanti begitu kita sudah tanda tangan, ada RAB, itu tugasnya bapak-bapak saya minta untuk mengecek RAB itu pada waktu kalau bisa dihemat, kenapa nggak dihemat gitu loh Pak. Berarti kan profit untuk kita semua. Ada, mungkin saya ada ini nanti untuk bangunan sendiri itu ada standarisasinya nggak ya Pak? Karena ini menyangkut nanti kualitas bangunan. Yang akhirnya nanti itu mempengaruhi orang yang sewa nanti. Kalau menurut saya sih harus ada standarisasi dari kita juga bangunan tersebut. Jadi jangan sampai nanti baru setahun 2 tahun sudah retak-retak. Betul. Pasti Pak, ya. Karena itu kan 100% asetnya, ya itu kan 100% asetnya PT Pak, asetnya developer. Jadi kalau bisa standarisasi dibuat yang kuat betul-betul. Dan kalau perlu Pak, kita take over tahap kedua, take over perusahaan-perusahaan pendukungnya, perusahaan untuk ready mix-nya, gentengnya,
perusahaan motornya gitu loh Pak. Berarti Pak, kami punya kuasa juga Pak untuk mengontrol pembangunan perumahan itu Pak, mana di wilayah kami gitu. Iyalah, Bapak kan owner, kita kan partner. Artinya bahwa Bapak kan pemegang saham juga. Nah, tentu kami juga akan minta tolong, kan kami tidak tiap hari ada di daerahnya Bapak. Nah, Bapak juga menjadi tangan kanan kami untuk bisa mengawasi di sana. Kan ini perusahaannya Bapak punya saham di situ juga. Baik Pak. Oke. Untuk yang swasta Pak, kita sudah paham dari SOP sampai kewenangan tim kami juga, terus mengenai benefit juga sudah kita bahas. Terus yang mengenai MOU PDIP yang kemarin kita kirim Pak, Ya. itu baru tim kami yang buat, kebetulan Pak Daru sebagai lawyer yang buat MOU-nya. Nah, kami minta koreksi dari pihak Pak Mek, Pak Yan, sama legal yang di pusat supaya setelah itu baru nanti akan kami kirim ke Pak Hasto untuk mereka cek di legalitasnya sendiri Pak. Oke, Pak Yan mungkin bisa jawab ya. Ini yang MOU-nya saya belum terima ya di The group intern. email saya Pak. Ada grup intern. Oh, oke. Ya mungkin Pak Yan masih Ya, butuh waktu Pak. Kami berbahas. Nanti akan kami sampaikan hal-hal yang mungkin perlu dikoreksi apa-apa. Tapi yang jelas bahwa kami sudah menyiapkan MOU versi kami sendiri sih. Sudah ada. Ya tinggal nanti gimana saya akan combine dengan MOU-nya milik Bapak draft-nya ya. Nanti akan segera kami sampaikan. Jadi kita discuss isi pasal per pasal kalau memang ada hal yang memang harus dijelaskan. ya Pak, nanti Ya. nama Pak Yan Pak. Ya, Pak. Saya masukkan Pak Yan di grup ya. Jadi bisa koordinasi ya nanti. Baik Pak. Jadi kalau Anda butuh surat-surat ke Pak Yan nanti Pak Yan yang keluar ini tanda tanganin. Siap. Satu lagi Pak, program politik bisnis itu kita bisa dapat duit loh Pak. Megang dana kampanye dia. Duit di depan itu. Itu mekanismenya gimana Pak? Sistemnya Pak? Jadi hari ini kan kalau dia mau mencalon kepala daerah kan mesti mengeluarkan dana Jember aja 35 sampai 60 miliar. Jadi kita minta 50% di mana uangnya itu digunakan kampanye mengcombine 1 juta rumah gratis dengan calon kepala daerah. Dan kita akan buat jalur distribusi, contoh developer yang macet-macet kita eksekusi. Nanti kalau tipe 36 50%-nya kita kasih ke masyarakat via yayasan sosial. Lalu cari pengusaha-pengusaha yang mau didanain. Jadi itu akan jadi isu politik yang disebarkan di mana calon kepala daerah ini belum jadi pun sudah memberikan suatu program yang bagus. Nah, kalau even mereka nggak kepilih gimana Pak? Nggak masalah. Nggak apa-apa kan mereka jadi ya. mereka kan dapat saham dari dividennya loh. Uangnya masih balik. Kan kita kasih 3% dari semua takeover kita. Dia kan jadi sebagai brand ambassador kan mencari 3 developer, pengusaha bebas riba, sama yayasan sosial agama gitu. Jadi dengan ini dia bisa masuk kemana-mana Pak. Paham ya Pak? Ini program yang luar biasa. Maksudnya teman-teman. Jadi ya, maksudnya ini kan mereka kalau mencalonkan sebagai pemimpin, mereka kan harus punya program untuk rakyatnya. Nah, kita ini menawarkan program yang jelas-jelas menguntungkan bagi rakyat. Satu, rakyat yang menengah ke bawah akan mendapatkan rumah, ya kan? Syukur-syukur yang miskin akan dapat gratis. 2, pengembangan UKM.
para UKM ini akan mendapatkan bantuan dari si pencalon ini, dalam artian financial engineering-nya, manajemennya dan lain sebagainya, yang membuat UKM ini akan naik kelas. Ini bukan sekedar janji, tapi ini realisasi. Dia nyalon atau tidak nyalon, ini program ini itu akan bermanfaat sebenarnya. Nah, dan tentunya ini akan multiplier efeknya kan kepada masyarakat besar. Jadi kalau orang mempunyai program sebagus ini dan itu disampaikan ke masyarakat, rumah gratis, pengembangan KM, itu akan mendapatkan nilai plus dari masyarakat. Nah, keuntungan bagi orang yang mencalonkan ini, selama ini kalau dia kampanye, kan dia mungkin punya janji-janji politik tertentu, tapi kan mungkin sulit untuk merealisasikan. Atau mungkin mereka akan bagi-bagi kaos, bagi-bagi bendera, bagi sembako dan lain sebagainya. Duitnya pasti hilang. Nah, yang bisa kami berikan pada pencalonan ini adalah danamu akan kembali, kamu tidak akan pernah kehilangan uangmu, tapi programmu betul-betul bermanfaat bagi rakyat di daerah pencalonan itu. Itu value-nya, Pak. Baik, Pak. Bapak lihat terbukti dengan PDIP, saya masuk ke grupnya PDIP, saya kasih berita itu beritanya sampai ke telinganya Pak Hasto nggak? Betul kan? Itu yang Iya, masuk ke Pak Hasto itu adalah yang negatif. Tapi Bapak tak kasih tahu, Pak. Yang positif, Pak. Tiap hari ini begitu saya posting itu saya terima 200-300 orang WA sama WhatsApp kantor kami. Every day. Yang kemarin itu, mohon maaf, yang kemarin itu Pak, kader-kader PDIP yang dari luar daerah, Sumatera sampai Papua itu Pak, mereka itu banyak nanya gitu kan, Pak, saya mau mendaftar Pak mengenai rumahnya, saya mau beli gitu kan, customer dari kader atau simpatisan PDIP. Pak Hasto bingung kemarin loh, gimana jawabnya ini, karena kan kita belum MOU nih Pak gitu kan. Makanya Pak Hasto negor Pak Suryo gimana gitu kan, bingung Pak Hasto jawabnya. Nah, makanya ini mau kita benahin. Pertama, pelan-pelan dari MOU dulu. Kalau udah sepakat, baru tahap selanjutnya penunjukan kewenangan dari PDIP. Mereka kasih rekomendasi kita untuk bergerak di daerah mana, jumpain siapa, dan juga bisa membackup bisnis kita Pak gitu loh. Ya. Jadi itu kan saya mempraktekkan bahwa apa yang kita lakukan adalah efektif, Pak. Betul nggak? Iya. Maka Kan beda Pak Mek sebagai pengusaha, mereka kan politikus Pak. Jadi paham, tidak apa-apa. Saya kan dari awal saya ngomong Pak Fadli, saya ini wis wegah karena OJK ini males saya masuk ke politik, masuk ke swasta. Tapi kan Pak Fadli ngomong ini kesempatan, ya aku jalanin lah, tidak apa-apa Pak. Sebetulnya saya tanpa masuk sekjen pun orang-orang PDIP pasti ke saya Pak. Kan bahasanya ganti saja Pak. Ya. Ya. Siap Pak. Ya. Ya kita sudah paham Pak mengenai mekanismenya ini. Nanti kita combine mengenai yang PDIP juga. Berarti mekanismenya kan sama Pak. Sama. Cuman di satu sisi ada kebijakan tersendiri untuk PDIP, tapi kan teknis pekerjaannya sama gitu Pak, nggak jauh beda ya dengan swasta. Nggak jauh beda Pak. Jadi gini loh Pak, program ini kalau Pak Hasto memang ingin mengendarai kita, harusnya dia yang cari kita Pak. Karena ini sangat luar biasa, akan mendongkrak baterainya dia. Jadi kita tetap aja open Pak. Dan Bapak jangan kaget nanti ada partai Golkar atau partai yang lain nanti merapat ke tempatnya Bapak. Jangan kaget loh Pak. Siap. Jadi kita seperti pengusaha, kita ini netral Pak. Siapapun yang datang membawa program kita netral. Tapi bagi kepala daerah yang sudah kasih 50% sama kita kasih proteksi Pak. Paham Pak?
Jadi kalau kompetitornya mau masuk ke kita nggak bisa lah. Ini sudah kasih 50% sama kita kok. Tetap kita setia, Pak. Ya. Paham ya, Pak ya? Ya. Nah, itu uang di depan loh, Pak. Itu uang di depan. Ya. 35 miliar separuhnya 17 miliar, Pak. 17 miliar berarti 10% 1,7. Timnya Bapak. Keren dong, Pak. Market. Hah? Biasanya bupati wali kota itu rata-rata anggarannya 60-an. 60-an biasanya itu, Pak. Maka dari itu. Ya kan? Dan Rumah. itu uang hilang, Pak, bakar uang. Yes, kita nggak hilang, Pak. Kita minta separuhnya aja. 30 miliar, 3M-nya buat Bapak, lumayan. Buat beli kerupuk dapat berapa, Pak? Kendor. Oke, Pak. Oke, Udah cukup, Pak. cukup ya. Siap. Ya, Terima kasih, gini, Pak. Nanti tak kasih pesan terakhir, maksudnya pesan waktu kita meeting ini. Kalau Colonel Sanders dia nawarin resep ditolak 1009 kali, Anda kalau ditolak 3 kali 4 kali tetap jalan ya. Semangat ya, tetap harus jalan. Ya, karena banyak orang di sana tuh masih konvensional, Pak. Sama seperti Gojek pada waktu nawarin Bluebird. Ditolak, Pak. Nawarin cuma 5 miliar tuh, Pak. Lalu berapa tahun, 3 tahun Bluebird masuk 10 triliun, Pak. Jadi kalau hari ini Anda sudah tahu dia mindsetnya kuno, ya kan? Selalu cari masalah di setiap solusi. Pesan saya jangan buang waktu, next cari orang lain lagi, Pak. Ya. baik, Pak. Dan Pak Fadli, hari ini kita punya nilai tambah yang luar biasa, tapi harus punya nilai faktor kali, Pak. Faktor kali adalah cara dipakai oleh Bill Gates. Dia jual Microsoft di semua komputer, Pak. Kita jual ini nggak cuma di PDIP, Pak. Kalau bisa masuk ke Demokrat, why not? Golkar, why not, Pak? Ya. Perbanyak murid-muridnya Anda. Kayak Niko, Baik, Pak. itu wewenangnya Bapak. Terus aku nggak ikut-ikut. Ya. Ya. Itu aja pesannya. Ya, Pak. Selamat berjuang. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Ya, yuk. Terima kasih banyak, Pak. Kasih banyak. Waktunya Pak Mek. Yuk, yuk. Makasih, Pak. Yuk. Oke, ya itu tadi Anda lihat meeting saya dengan tim saya di Jakarta. Jadi hari ini kita tuh mendisrupt tidak cuma satu dunia. Kita disrupt properti, perbankan, kita disrupt dunia politik, kita disrupt dunia yayasan, sosial, kita disrupt perbankan. Wah, 5. Otomotif. Oke, saya Max Win, salam anti riba.